Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ridi Anissa Nurfadilah, Intan Sri Maharjani, Nurul Izzatil Husna, dan Diana Nurrahman akan mempresentasikan tentang konsep dan teori kepemimpinan pendidikan. Adapun yang akan kami bahas di sini ada pengertian kepemimpinan, teori kepemimpinan dalam organisasi, fungsi utama seorang pemimpin pendidikan, syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin organisasi, dan yang terakhir adalah tipe kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ada menurut Young dalam Kartono 2003 menyampaikan bahwa kepemimpinan lebih terencana serta terperinci. Baginya, kepemimpinan merupakan wujud dominasi yang didasari atas keahlian individu yang sanggup mendesak ataupun mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan mempunyai kemampuan spesial. Sedangkan menurut teori Holt mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan aktivitas ataupun seni pengaruh orang lain supaya bersedia bekerja sama yang didasarkan pada keahlian orang lain dalam menggapai tujuan-tujuan yang diimpikan kelompok. Dari beberapa tokoh dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan ialah keahlian mempengaruhi orang lain, bawahan ataupun kelompok, mempunyai kemampuan spesial dalam bidang yang spesial untuk menggapai tujuan organisasi ataupun suatu kelompok. Sedangkan kepemimpinan pendidikan merupakan suatu keahlian serta proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, serta menggerakkan orang lain yang terdapat hubungannya dengan pengembangan ilmu pembelajaran dan penerapan pembelajaran serta pengajaran supaya kegiatan-kegiatan yang dijalankan bisa lebih efektif serta efisien di dalam pencapaian tujuan pembelajaran serta pengajaran. Melanjutkan pembahasan tentang teori kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, itu ada teori kewibawaan pemimpin. Teori kewibawaan pemimpin ini berkaitan dengan wibawa atau karisma yang dimiliki seorang pemimpin. Nah, di mana seorang pemimpin yang memiliki wibawa atau karisma itu akan membuat seorang anggotanya itu yakin kepada pemimpin tersebut. Kenapa? Karena ketika seorang pemimpin itu memiliki wibawa, seorang pemimpin itu berkarisma, maka anggota itu yakin bahwasannya pemimpin itu akan bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan para anggotanya dalam lingkup organisasi tersebut. Dan itu merupakan salah satu faktor yang penting seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada teori kelompok, di mana di setiap kelompok, di setiap organisasi itu pasti memiliki tujuan atau harapan yang ingin dicapai atau target yang ingin dicapai seperti itu, di mana hal itu tidak akan terwujud ketika hanya dilakukan oleh satu orang. Maka dari itu, hal itu akan terwujud jika mereka saling bekerja sama. Orang-orang dalam organisasi tersebut saling bekerja sama, saling bantu untuk mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan, target yang sudah direncanakan untuk bisa tercapai dengan baik. Yang selanjutnya yaitu teori kepemimpinan sifat. Nah, teori kepemimpinan sifat ini, kepemimpinan itu terkadang bisa dibilang kemampuan, bakat, atau potensi seseorang. Jadi, ada seseorang yang memang memiliki potensi gitu ya, berbakat untuk menjadi seorang pemimpin dalam organisasi seperti itu. Oleh karena itu, ketika memang dia berbakat, ketika memang dia memiliki potensi yang bagus dalam memimpin, dan pada akhirnya dia dijadikan seorang pemimpin, dia pun harus mampu menghargai dan mampu menghargai bagaimana kehormatan dari organisasi tersebut, baik anggotanya juga seperti itu. Nah, ketika
seorang pemimpin itu memiliki sifat yang baik, maka itu akan menjadi sebuah faktor yang akan didukung oleh para anggotanya seperti itu. Ketika pemimpinnya itu memiliki sifat yang baik, maka anggotanya pun akan selalu mendukung apa yang menjadi perintah gitu ya, perintah dari seorang pemimpin tersebut untuk anggotanya, maka itu akan didukung. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori kepemimpinan situasi. Nah, di sini seorang pemimpin itu dituntut untuk bagaimana ia bisa memperkirakan suatu hal atau melakukan sesuatu itu bisa dengan cara yang efektif dan efisien gitu. Dan juga bagaimana sih dia memimpin ini bisa dengan sefleksibel mungkin gitu, agar semua dapat berjalan dengan baik, karena tidak bisa semata-mata dia hanya mengandalkan satu pihak seperti itu, karena seorang pemimpin akan memutuskan dengan banyak pertimbangan. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan tersebut harus mampu membuat segala yang dilakukan dalam organisasi itu dapat terlaksana dengan baik, seperti itu. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Nah, di sini ada dua ya. Ada konsiderasi. Konsiderasi itu gimana pemimpin itu bisa akrab gitu ya. Bisa akrab sama anggotanya. Bagaimana anggotanya itu dengan nyamannya bisa berkonsultasi, bisa saling koordinasi gitu, tanpa harus merasa canggung atau bagaimana kayak gitu. Nah, kedekatan seorang pemimpin dengan anggota itu juga sangat penting untuk keberlangsungan organisasi tersebut juga kayak gitu. Namun ada juga inisiasi. Nah, inisiasi ini bagaimana ya anggota dengan pemimpin itu juga harus ada batasan gitu. Jadi kadang ada seorang pemimpin yang sangat membatasi gitu kan, sangat membatasi antara dia yang posisinya seorang pemimpin dengan anggotanya seperti itu. Oleh karena itu ini menjadi hal yang tidak baik juga ketika terlalu keras dilakukan gitu. Misal seorang pemimpin ini karena dia seorang pemimpin, terus dia memerintahkan anggotanya dengan semena-mena, kemudian menjatuhkan anggotanya, menganggap bahwasannya anggotanya ini tidak pernah melakukan apapun. Nah, ini yang akan menjadi masalah dalam sebuah organisasi. Bahwasannya pemimpin itu harus bisa menghargai hal sekecil apapun yang dilakukan oleh anggotanya. Dan bagaimana seorang pemimpin itu harus peduli sama anggotanya. Apapun yang terjadi dalam organisasi, baik berkaitan dengan organisasi atau tentang anggotanya sendiri, itu pemimpin harus peduli seperti itu. Baik, kita lanjut lagi, yaitu fungsi utama seorang pemimpin pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, fungsi pemimpin itu apa sih, gitu kan? Di sini fungsi pemimpin itu yang pertama ikut membantu menciptakan suasana persaudaraan antara anggota. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika menjadi seorang pemimpin Anda bisa gitu ya,
melepas begitu saja tanggung jawabnya dan membiarkan anggotanya berjalan sendiri, bergerak sendiri, seperti itu. Nah, dalam menciptakan persaudaraan antar anggota dalam sebuah lingkup, dalam sebuah organisasi seperti itu, pemimpin juga harus ikut andil. Pemimpin pun harus akrab dengan anggotanya, seperti itu. Yang selanjutnya, pemimpin ikut membantu anggota mengorganisir diri sendiri, dan pemimpin juga ikut berpartisipasi dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada anggotanya dalam menjelaskan sebuah tujuan. Jadi, pemimpin itu harus mampu gitu mengorganisir, mengatur dirinya sendiri, dan mengatur orang lain, mengatur anggotanya. Jadi tidak semata-mata dia hanya memperhatikan hidupnya sendiri, bahkan dia harus memikirkan anggotanya, memikirkan bagaimana nasib organisasinya, seperti itu. Dan tujuan dari sebuah organisasi yang dipimpinnya itu pun menjadi salah satu kewajiban, menjadi salah satu tanggung jawabnya untuk menjelaskan kepada anggotanya, gitu. Diberikan penjelasan bahwasannya dalam organisasi ini tujuannya seperti ini, kayak gitu. Pada akhirnya nanti anggota itu akan paham dan mereka akan tergerak untuk saling bekerja sama, seperti itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pemimpin ikut membantu pengaturan anggota dalam menganalisis, kemudian menentukan prosedur mana yang efektif dan efisien. Nah, seperti yang saya sudah bilang, bahwasannya pemimpin itu bertanggung jawab atas segala yang terjadi dalam organisasinya, seperti itu. Dan ketika mengambil keputusan, ia pun harus berkoordinasi, harus berdiskusi, meminta pendapat kepada anggotanya. Tidak semata-mata memutuskan hanya karena keputusannya sendiri, atas hasil pemikirannya sendiri. Karena bahwasannya seorang pemimpin pun harus memikirkan anggotanya. Dan begitu pula ketika anggotanya membutuhkan atau harus memutuskan sesuatu, ya sebuah tanggung jawab seorang pemimpin itu membantu anggotanya untuk seperti, ayo dengan cara ini nih yang lebih baik. Untuk hal seperti ini kita putuskan dengan cara yang seperti ini, kayak gitu. Prosedurnya juga harus bagaimana prosedur itu dijalankan, ya harus sesuai, dan itu harus seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemimpin bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan dengan anggota. Seperti yang sudah saya bilang, untuk mengambil keputusan tidak serta-merta hanya berdasarkan hasil pemikiran pemimpin itu sendiri. Butuh adanya diskusi, butuh adanya koordinasi antara satu dengan yang lainnya, agar keputusan yang akan diputuskan nantinya itu mampu diterima dan mampu dijalankan dengan baik, seperti itu. Dan terakhir yaitu pemimpin bertanggung jawab untuk pengembangan dan menjaga eksistensi. Pemimpin juga bertanggung jawab ya, bagaimana akan dibawa kemana organisasi tersebut, akan dibuat seperti apa, seperti itu. Nah, organisasi itu akan lebih baik ketika semakin lama semakin berkembang, jauh lebih baik. Itu pemimpin yang baik dalam
memimpin sebuah organisasi seperti itu, dan bagaimana pemimpin itu mampu menjaga untuk organisasi ini tetap ada, tetap eksis, tetap bahkan dapat lebih eksis, dapat lebih terekspos mungkin ya, terekspos dengan dunia luar, dan makin banyak orang yang tahu tentang organisasi ini seperti itu, dan itu menjadi salah satu keberhasilan bagi seorang pemimpin. Mungkin cukup dari saya. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya yang lain. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya adalah syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin organisasi. Sebagai seorang pemimpin organisasi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar mereka itu bisa menjadi seorang pemimpin organisasi yang baik. Yang pertama yaitu mempunyai kecakapan khusus. Sebagai seorang pemimpin organisasi, kecakapan khusus itu sangat diperlukan, karena sebagai seorang pemimpin itu mereka akan memegang role atau peran yang penting bagi bawahan atau anggotanya. Nah, yang kedua adalah dapat mempengaruhi orang lain atau kelompoknya. Sebagai seorang pemimpin organisasi, mempengaruhi orang lain itu adalah syarat dan skill yang harus dimilikinya agar dia bisa mengatur jalannya organisasi atau kelompok tersebut. Yang ketiga adalah melaksanakan usaha bersama. Tentunya di dalam organisasi itu pemimpin tidak berjalan sendiri, pemimpin tidak melaksanakan usahanya sendiri. Maka dari itu pemimpin juga harus bisa melaksanakan usaha bersama dan bersama-sama mereka itu mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau kelompok tersebut. Nah, yang terakhir adalah pemimpin harus mengusahakan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Seorang pemimpin itu harus mempunyai visi dan misi ke depan untuk mengusahakan agar tujuan atau apa yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut tercapai, sehingga seorang pemimpin itu harus mengusahakan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, dan yang selanjutnya, berikut adalah kecakapan-kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin organisasi. Yang pertama, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual guna hasil akhir yang dituju. Dan yang kedua, pemimpin adalah seorang yang tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan tugas organisasi dan mengadakan evaluasi. Namanya juga pemimpin, kan? Pemimpin itu harus memegang tanggung jawabnya. Dia bertanggung jawab sebagai pemimpin yang memimpin organisasi atau kelompok tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pemimpin adalah seorang mediator dengan komunikasi. Pemimpin itu juga harus memiliki kecakapan berkomunikasi agar segala sesuatu di dalam kelompok atau organisasi tersebut dapat tersampaikan dan terselenggarakan dengan baik. Karena jika komunikasi itu tidak lancar, maka pasti akan ada miskomunikasi atau hambatan-hambatan lain yang akan terjadi di dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas dengan sistematis. Pastinya suatu organisasi atau kelompok itu memiliki visi yang spesifik, visi yang jelas. Nah, seorang pemimpin itu juga harus menyeimbangkan apa yang organisasi ini tuh benar-benar ingin dituju itu apa. Nah, karena seiring berjalannya waktu, pasti organisasi itu juga akan kadang-kadang oleng atau kehilangan arah. Nah, itu adalah tugas seorang pemimpin untuk menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas yang ingin dicapai organisasi atau kelompok tersebut. Dalam subbab tipe kepemimpinan terdapat dua kategori, yang mana menurut tokoh Siagin dan tokoh Mansur. Menurut tokoh Siagin, membagi tipe
pemimpin menjadi 5 golongan. Yang pertama, tipe pemimpin yang otokratis atau pengambilan keputusan mutlak dari pemimpin. Selanjutnya, tipe pemimpin yang militaristik, di mana sebagai pemimpin taat akan peraturan dan dominan berperilaku formal. Selanjutnya, tipe pemimpin yang paternalistik atau pemimpin yang memiliki pemikiran yang dewasa saat ambil keputusan. Selanjutnya, tipe pemimpin yang karismatik atau kewibawaan dalam ambil alih sebagai pemimpin. Yang terakhir, tipe pemimpin yang demokratis. Selanjutnya, menurut tokoh Mansur, membagi tipe kepemimpinan menjadi 3 golongan, yaitu kepemimpinan totaliter. Selanjutnya, kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, kepemimpinan yang bebas. Dari beberapa macam tipe kepemimpinan yang dikira pantas untuk organisasi adalah tipe kepemimpinan demokratis, yang mana pemimpin melakukan staf anggota sesuai dengan harkat martabat manusiawi, berusaha penyelesaian dalam kepentingan tujuan organisasi, senang menerima saran dari staf, antara staf dan pemimpin, melaksanakan teamwork. Pemimpin tidak terlalu mengekang pada anggota, memberi inovasi pada anggota. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari beberapa bab yang telah dijelaskan dapat disimpulkan, yaitu yang pertama kepemimpinan, yaitu keahlian seseorang untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain dan mempunyai kemampuan tertentu dalam bidang tertentu pula untuk menggerakkan bawahan atau anggota kelompok untuk menggapai suatu tujuan baik organisasi maupun kelompok. Yang kedua, teori kepemimpinan sifat, teori kepemimpinan perilaku dan situasi, teori kewibawaan pemimpin, teori kepemimpinan situasi, dan teori kelompok. Yang ketiga, pemimpin pendidikan memiliki fungsi utama, yaitu memberi putusan, mengarahkan, dan juga bekerja untuk mencapai sebuah tujuan. Yang keempat, kriteria seorang pemimpin adalah seseorang yang menunjukkan sikap komunikatif dan juga memiliki soft skill guna menunjang sikap kepemimpinan dalam suatu organisasi. Yang kelima, setiap pemimpin juga memiliki model atau corak atau tipe kepemimpinan. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah tipe kepemimpinan demokratis. Sekian dari kelompok 5 atas presentasi tentang konsep dan teori kepemimpinan pendidikan. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.